Suatu hari saya mengajak beberapa orang keponakan saya pergi ke sebuah kafe di dalam sebuah mall di Surabaya. Selesai memesan kopi sesuai dengan selera masing-masing, saya mengeluarkan kartu kredit untuk membayar pesanan kami. Petugas kafe menerima kartu kredit tersebut dan menggesekkannya pada alat pembaca kartu. Selang beberapa saat kemudian, dia mengembalikan kartu tersebut kepada saya sambil berkata, "Maaf Pak, apakah ada kartu kredit yang lain? Transaksi dengan kartu ini gagal." "Coba diulang," kata saya kepada petugas tersebut. "Ini kartu kredit yang masih baru, belum digunakan. Mungkin mesin pembacanya yang bermasalah, bukan kartunya," kata saya lebih lanjut. Kembali ia menggesekkan kartu kredit saya kepada alat pembaca kartu. Dan kemudian ia berkata, "Tetap gagal Pak. Transaksi dengan menggunakan kartu ini ditolak." Saya berkata, "Mana mungkin. Ini kan kartu kredit masih baru. Dana kredit yang tersedia masih utuh dan pasti cukup untuk membayar pesanan ini." Si petugas bertanya kepada saya, "Ini kartu kredit baru Pak? Belum digunakan?" "Ya, masih baru," jawab saya. "Sudah diaktifasi belum Pak?" tanya si petugas. Seketika itu juga saya tersadar bahwa sejak menerima kartu kredit itu dari bank yang menerbitkannya sebulan sebelumnya, saya memang belum mengaktifkan kartu tersebut. Pantasan saja ia tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi. Saudara-saudari, seberapa besar pun kredit yang disediakan oleh bank melalui kartu kredit itu, namun bila ia belum diaktifkan, maka saya tidak akan dapat menggunakan fasilitas kredit tersebut. Hal yang samalah yang acap kali terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa besar pun janji yang Tuhan sediakan bagi kita, umatnya. Namun apabila kita belum mengaktifkan iman kita kepadanya, semua janji Tuhan tersebut tidak akan kita alami. Padahal berkat yang Tuhan sediakan bagi umatnya tidak terukur besarnya. Hanya saja karena banyak orang yang belum mengaktifkan imannya kepada Tuhan, akibatnya yang bersangkutan tidak mengalami berkat-berkat Tuhan tersebut dengan sepenuhnya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengaktifkan iman Anda kepada Tuhan dan firman-Nya. Harapan saya, melaluinya Anda akan dapat mengakses seluruh janji yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda. Dan dengan demikian Anda dapat hidup di dalam kehidupan yang berkemenangan. Hidup yang berkemenangan yang kita alami tersebut tidak terlepas dan bersumber pada kemenangan yang Tuhan Yesus raih melalui kebangkitannya dari kematian. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ke-4. Ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Kematian dan kebangkitan Kristus ini merupakan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sama seperti dua sisi dari sekeping uang logam. Tidak dapat dipisahkan, namun saling terkait satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan, sebab tanpa kematiannya maka ia tidak akan pernah dibangkitkan. Saling terkait, sebab tanpa kebangkitannya maka kematian Kristus hanyalah kematian seorang manusia biasa. Oleh karena itu, ada dua hal yang penting dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama, melalui kebangkitannya, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, maka berarti Dia hanyalah seorang manusia biasa. Sama seperti semua manusia lainnya yang mati, dan sampai hari ini mereka masih berada di dalam kubur mereka. Kalau Yesus adalah seorang manusia biasa, maka Ia tidak akan mampu menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa. Karena seorang manusia tidak akan dapat menyelamatkan orang lain. Jangankan menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa dan hukuman dosa pun ia tidak mampu. Yang kedua, melalui kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa ia telah menang.
atas kuasa dosa dan iblis. Sebab melalui kebangkitannya, Yesus menunjukkan bahwa maut tidak mampu menguasai dirinya. Sedangkan sengat maut adalah dosa. Di samping itu, penguasa kerajaan maut adalah iblis. Karena itu dengan kebangkitannya dari kematian, ia menegaskan sengat maut yaitu dosa. Dan penguasa kerajaan maut yaitu iblis telah dikalahkannya. Kemenangan Tuhan Yesus inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup berkemenangan. Tentang kemenangan ini, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-57, dan 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dicatat. Bahwa dua hal yang Yesus janjikan kepada umatnya. Yang pertama, ia memberikan kemenangan kepada umatnya. Telah memberikan, bukan akan. Telah, bukan semoga kiranya. Telah, artinya suatu jaminan yang pasti. Sebab kemenangan itu sudah menjadi milik kita, umatnya. Yang kedua, ia selalu membawa umatnya di jalan kemenangan. Selalu. Artinya bukan kadang-kadang. Selalu. Artinya bukan sesekali. Selalu. Artinya di semua keadaan dan di setiap waktu kita dapat hidup berkemenangan. Bagaimana kita dapat mengalami janji Tuhan yang luar biasa ini? Bayangkan kalau janji-janji tersebut tersedia dan berada dalam suatu ruangan yang pintunya terkunci. Untuk dapat memasuki ruangan tersebut dan menikmati semua janji Tuhan yang tersimpan di dalamnya, kita perlu terlebih dahulu membuka pintunya. Anak kunci untuk membuka pintu itu adalah iman. Dengan iman, kita akan membuka pintu kemenangan. Menang. Menang atas apa? Yang pertama, di dalam Alkitab dijanjikan, oleh iman maka kita akan menang atas dunia. Yang dimaksudkan dengan menang atas dunia di sini adalah menang atas dosa, pencobaan. Memang, di dalam hidup ini pencobaan selalu berupaya untuk menyeret kita ke dalam dosa. Sehingga akibatnya tidak sedikit orang yang terus-menerus jatuh bangun dalam dosa. Sebab mereka beranggapan bahwa dirinya lemah dan tidak akan mampu melawan dosa yang menggoda dirinya. Kalau ada masalah, ada godaan, dia katakan, ya memang saya ini orang yang lemah sehingga dia jatuh kembali dalam dosa karena dia percaya dirinya lemah. Sekarang hal inilah yang harus kita lakukan kalau dosa berusaha menyeret kita agar hidup jauh dari Tuhan. Kita harus ingat bahwa dosa ini telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus tersebut, kita berkata, dosa, engkau tidak punya kuasa atas diriku. Engkau telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, enyahlah engkau. Dengan demikian, melalui iman, kita mengalahkan dosa atau dunia. Yang kedua, di dalam Alkitab dijanjikan, bahwa oleh iman kita akan menang atas iblis. Merupakan suatu realita bahwa iblis juga senantiasa bekerja untuk merugikan kehidupan manusia, termasuk atas diri pengikut Kristus. Ia bermaksud merusak rohani, mempengaruhi pikiran dan juga mengganggu jasmani manusia. Cara kerjanya adalah selalu dengan berupaya menipu manusia. Di dalam pelajaran keempat nanti, kita akan mempelajari hal ini secara lebih rinci. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa iblis telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apapun bentuk gangguan iblis dalam hidup kita, maka kita dengan iman dapat berkata kepadanya, iblis, enyahlah engkau. Engkau tidak mempunyai kuasa atas hidupku lagi. Dengan demikian, kita dapat mengalahkan tipu daya iblis dengan iman kita kepada kebenaran, yaitu bahwa Yesus telah menang. Yang ketiga, dengan iman kita akan menang atas tantangan dalam kehidupan.
Hidup ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan persoalan. Namun bila kita percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan, kita akan diberinya kemampuan untuk menang atas masalah yang kita hadapi. Ingat, Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan hidup dengan bebas dari masalah. Namun yang Ia jamin bahwa karena Ia telah menang, maka kita pun akan menang atas tantangan dalam kehidupan. Iman kita kepada Tuhan dan janji-Nya ini akan membawa kita berjalan dalam kemenangan tersebut. Apakah yang dapat membuat kita percaya kepada janji-janji Allah tersebut? Dapatkah janjinya diandalkan? Ada dua kebenaran tentang diri Allah yang menjadi dasar bagi kita untuk mempercayai janjinya. Yang pertama, bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Apabila manusia membuat janji, acap kali mereka hanya mampu berjanji, namun tidak sanggup untuk menepatinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Dia adalah pribadi yang maha kuasa. Itu sebabnya Ia sanggup menepati janjinya. Yang kedua, bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Apabila manusia membuat janji, kalaupun ia sanggup, belum tentu ia setia kepada janjinya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia adalah pribadi yang setia, termasuk setia kepada janjinya. Sebab itu firman-Nya dapat kita andalkan. Itulah yang dialami oleh Abraham, yang riwayat hidupnya ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kepada Abraham Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengaruniai Abraham dengan keturunan. Ketika Abraham menerima janji itu, usianya sudah lanjut. Selain itu istrinya Sarah dalam keadaan mandul dan juga sudah mati haid. Dengan kata lain, secara manusiawi adalah mustahil bagi Abraham untuk memiliki keturunan dari Sarah. Namun di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 21 dan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Abraham tidak merasa bimbang terhadap janji Tuhan. Ia percaya kepada janji Tuhan. Sebab dia yakin bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan janjinya. Dan Tuhan setia kepada janjinya. Iman itulah yang membuka pintu kemenangan bagi Abraham. Sehingga dia mendapatkan keturunan dari Sarah. Oleh karena hidup kita ini bergantung kepada firman Tuhan, maka dapat dikatakan kita hidup oleh iman. Keberadaan kita sebagai warga kerajaan Allah adalah oleh karena iman kita kepada Tuhan. Singkat kata, sama seperti seekor ikan hanya dapat hidup bila ia berada di dalam air. Demikian pula kehidupan kita ini sangat bergantung kepada iman. Bagaimana tidak? Sebab kehidupan kita di dalam kerajaan Allah adalah dimulai dari iman. Karena kita beriman atau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mengorbankan dirinya dalam kasih untuk menebus dosa-dosa manusia dan bangkit dari kematian, maka Dia adalah Tuhan. Maka kita menjadi warga dari kerajaan Allah. Berarti kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah adalah bertitik tolak dari iman. Selanjutnya, sebagai warga kerajaan Allah, kita berjalan dalam iman. Kita tidak menggantungkan diri kepada keadaan sekitar kita. Dan tidak bersandar kepada kemampuan maupun pengalaman kita saja. Namun kepada Tuhan. Oleh karena itu kita menjalani hidup ini dalam iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita jalani kehidupan tersebut dengan melihat ke depan. Yaitu kepada masa depan indah yang Tuhan janjikan. Ia menjanjikan kehidupan yang penuh dengan makna sementara kita masih hidup di dunia ini. Dan kehidupan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya di balik kehidupan yang sekarang. Dengan memandang kepada janji Tuhan itulah kita menjangkau masa depan kita dengan iman. Berarti hidup kita dalam kerajaan Allah adalah bertitik tolak dari iman, dijalani dengan iman, dan dalam iman itu kita meraih masa depan.
Sekarang, agar seluruh janji-janji Tuhan yang indah itu benar-benar kita alami, maka kita perlu mengaktifkan iman kita. Iman ini akan membuka pintu anugerah dan mujizat Tuhan. Itulah yang dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan berjumpa dengan Tuhan Yesus di kota Kapernaum. Selama itu semua usahanya untuk memperoleh kesembuhan gagal. Dan keadaan tubuhnya semakin lemah. Namun iman yang ada padanya saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus telah membuka pintu anugerah dan mujizat bagi dirinya. Sehingga ia sembuh dari penyakit yang dideritanya. Peristiwa ini dicatat di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Melaluinya kita melihat bahwa ada 5 langkah yang membawa perempuan ini kepada mujizat Tuhan. Berdasarkan 5 langkah tersebut kita menyimpulkan ada 5 langkah untuk mengaktifkan iman. Yaitu pertama, mendengar firman Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, tidak bersedia terpengaruh oleh keadaan. Yang keempat, berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kelima, bertindak berdasarkan firman Tuhan. Mengenai langkah berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Dengan mengucapkan firman atau janji-janji Tuhan di dalam doa, maka kita memperteguh iman kita. Yang dimaksudkan di sini bukanlah mengucapkan firman Tuhan itu seperti kita mengucapkan mantra. Namun mengucapkan firman Tuhan, maka iman kita kepada Tuhan akan menjadi semakin kuat. Sehingga kita akan mampu bertindak berdasarkan firman Tuhan. Bertindak berdasarkan firman Tuhan ini artinya adalah apapun yang Tuhan katakan, kita lakukan. Tindakan di dalam iman tersebut merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai akibat, maka janji Tuhan di dalam firman-Nya akan sungguh-sungguh kita alami. Tadi saya berkata bahwa kita dapat meneguhkan iman kita. Hal ini disebabkan karena iman itu bersifat dinamis, tidak statis. Dinamis artinya dapat bertambah teguh, tetapi juga dapat melemah. Apabila kita ingin hidup berkemenangan, maka kita perlu memiliki iman yang tidak mati, yaitu iman yang bertumbuh dan bukan iman yang melemah. Iman yang lemah akan membuat kita jatuh bangun dalam persoalan yang itu juga. Sebaliknya, dalam iman yang semakin bertambah kokoh, kita akan mengalami kemenangan atas dunia, iblis, serta semua tantangan kehidupan. Bertambah kokohnya iman ini tidak terjadi dengan sendirinya. Sama dengan bertambah kuatnya otot-otot pada lengan kita. Tidak terjadi secara otomatis, namun karena kita melatihnya dengan teratur. Demikian juga dengan iman kita. Ia tidak akan bertambah kuat bila kita tidak merawatnya dengan baik. Beberapa sarana untuk merawat dan membangun iman adalah: pertama, doa. Yang kedua, firman Tuhan. Yang ketiga, persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Dan yang keempat, yaitu bersaksi. Doa akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Seiring bertambah dekat kepada Tuhan, maka iman kita pun akan semakin bertambah kokoh kepadanya. Sama seperti kalau kita semakin dekat dengan seseorang, maka kita akan semakin percaya kepada yang bersangkutan. Di samping doa, membaca dan mendengar firman Tuhan akan juga membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab firman-Nya akan membuat kita semakin mengenal Dia. Sebagai akibat, kita pun akan semakin percaya kepadanya. Berikutnya, melalui persekutuan dengan saudara-saudari seiman, kita dapat saling menguatkan satu sama lain. Ketika yang seorang imannya menjadi lemah, maka saudara atau saudari seimannya dalam persekutuan itu akan menguatkan yang bersangkutan. Dengan demikian kita akan bertumbuh bersama dalam iman. Saling menguatkan, saling membangun, dan saling meneguhkan.
Sedangkan tentang kesaksian, yaitu firman Tuhan yang telah kita alami dan kita bagikan kepada orang lain, ia akan berakibat ganda. Di satu sisi, kesaksian itu akan membawa orang lain kepada iman kepada Kristus. Dan di sisi yang lain, pada saat yang sama, kesaksian itu juga akan mengokohkan iman kita sendiri. Oleh karena itu, bila kita ingin bertumbuh dalam iman, kita perlu berdoa dan membaca firman Tuhan secara teratur setiap hari. Terlibat dalam persekutuan dengan saudara-saudari seiman, yaitu jemaat. Dan aktif menyaksikan firman Tuhan yang telah kita alami kepada orang lain. Di dalam iman yang bertumbuh tersebut, kita akan berjalan secara berkemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berjalan dengan bebas dari masalah, namun menang atas masalah. Bukan melarikan diri dari kenyataan, namun dalam iman kita meraih masa depan yang penuh pengharapan. Sekarang waktunya bagi Anda untuk menjadikan kebenaran ini pengalaman dalam hidup Anda. Sekarang waktunya bagi Anda untuk mengaktifkan iman Anda. Sehingga janji-janji Tuhan benar-benar Anda alami dalam hidup Anda. Diskusikanlah kebenaran yang telah Anda pelajari ini di dalam kelompok Anda. Dengan saling berbagi di dalam kelompok, Anda akan ditolong untuk merenungkan ulang kebenaran tersebut. Dan dengan demikian, kebenaran ini menjadi bagian hidup Anda. Selamat berdiskusi.